Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi dan kali ini kita akan belajar family unboxing. Membongkar keluarga untuk dilihat masalah yang terjadi itu akarnya di mana. Lalu yang membuat itu semakin besar apa? Lalu bagaimana penanganannya? Bagaimana jalan keluarnya? Saya berharap dari family unboxing ini saya dan saudara, dan kalian anak-anak muda belajar. Memang tidak mudah untuk berumah tangga, membangun keluarga. Tapi ada yang banyak menarik di sana. Pak, apa yang menarik dalam keluarga, dalam rumah tangga? Kita tidak sendirian. Kita memiliki teman sehidup semati. Wow, sehidup semati. Kita bisa berbagi beban dengan dia. Kita bisa saling tolong menolong. Kita bisa berbagi rasa dengan dia. Dan kita bisa merasakan akan indahnya banyak hal di dunia ini. Pak, bukankah ada pahitnya? Yang pahitnya jangan banyak-banyak. Lihat, tergantung seseorang sebenarnya merespon. Apakah dia memutuskan untuk bahagia atau tidak. Bukan masalah materi, bukan masalah orang lain. Tapi yang bersangkutanlah yang bisa memutuskan dia mau bahagia atau tidak. Perhatikan, 2 orang atau 3 orang yang tinggal dalam rumah yang hampir berdekatan. Mereka semuanya punya keluarga, anggap aja punya masing-masing 2 anak. Dan suami mereka bekerja di tempat yang sama, dengan gaji yang sama pula. Tapi perhatikan, ketiga orang ini bisa mengalami kebahagiaan yang berbeda. Yang satu karena dia selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain dengan iri hati, tidak tenang, ingin lebih hebat. Dia malahan tidak kelihatan bahagia walaupun harta bendanya lebih banyak. Ya, soal bagaimana dengan cara mendapatkannya, apakah kredit atau yang lain, itu bukan urusan kita. Dia sebenarnya secara materi kelihatan lebih banyak lah. Tapi ternyata dia malah stres. Sementara 2 orang ini kelihatan lebih fresh, lebih segar, lebih bahagia. Mereka merasa bahwa hidup mereka itu bukan persaingan. Jadi ya dinikmati aja, enjoy aja. Cuma 2 orang ini pun berbeda. Yang satu punya barang, punya sepeda motor 2. Yang satu ini cuma sepeda motor 1. Tapi ini yang satu ini suka jajan, suka dolan. Sementara yang ketiga ini punya 2 sepeda motor dan hidupnya aman-aman aja. Kelihatannya nggak terlalu limpah, tapi bahagia. Dan yang kedua ini pun lebih bahagia daripada yang ketiga. Dan yang kedua pun lebih bahagia daripada yang pertama, walaupun barang-barangnya melimpah lebih banyak yang pertama. Perhatikan, dalam mensikapi, dalam merespon apapun tergantung yang bersangkutan. Kalian ingin bahagia, tentukan bahagiamu sendiri. Dan kalau engkau menganggap bahwa kamu bahagia, siapa yang berhak protes? Kalau kamu ini bisa menerima, bersyukur, menikmati setiap prosesnya, dan kompak dengan suamimu atau dengan istrimu, dan menjagai rumah tanggamu aman, walaupun secara materi tidak melimpah. Kebahagiaan itu ditentukan oleh dirimu sendiri. Pak, bukankah lebih banyak uang lebih bahagia? Enggak selalu.
Kalau engkau tidak bisa mengatur uang, maka engkau akan ditindas uang, dijajah uang. Tapi kalau engkau bisa mengatur uang, maka engkau akan bahagia. Hidup cukup, lebih dari cukup, bahkan limpah. Tapi kalau harta benda banyak dan engkau semakin kikir, tidak mau berbagi, ya engkau tidak tenang hidupnya. Sekali lagi, harta tidak menentukan kebahagiaan. Harta menolong untuk berbahagia, tapi tidak menentukan. Oke, mari putuskan untuk bahagia. Mari putuskan untuk menikmati apapun dengan bersyukur. Dan kalau sudah menikah, mari sepakati dengan pasanganmu. Mari saling mendengarkan sebagai sahabat. Mari duduk bersama menikmati. Makan di warung bakso dengan anakmu. Bahagia aja, happy aja. Karena kebahagiaan bukan ditentukan dengan apa yang engkau miliki, tapi apa respon tepat yang keluar dari dalam hatimu. Saya akan membahas salah satu masalah yang muncul, yang dipertanyakan kepada saya dalam family unboxing ini. Saya berikan judul, istri saya menceraikan saya, Pak. Jadi yang menceraikan istrinya. Dan saya tetap dengan nama samaran Bejo untuk laki, Mawar untuk yang istrinya. Saya sudah menikah 19 tahun, anak kami 3. Mereka tinggal di rumah neneknya. Jarak rumah sang ayah dengan istri dan anak-anaknya ini ditempuh dalam perjalanan itu sekitar 2 jam. Ya sekitar hampir 100 kilo lah jaraknya. Jadi tidak sejak tahun pertama, tapi sejak tahun kedua lah mereka menjalani kehidupan LDR, long distance relationship, di dalam keluarga rumah tangga mereka. Tapi 19 tahun, cukup lama. Dia tidak setiap hari bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Ya karena alasan pekerjaan. Dan maaf, disitulah tantangannya orang yang mengalami LDR. Jarak jauh, hubungan jarak jauh. Kalau dua pihak ini tetap berusaha menjaga bagaimana hubungan ini baik, contoh yang pertama, setia. Berikutnya tetap berhubungan. Dalam komunikasi, dalam banyak hal, dalam hubungan keluarga, orang tua, anak, tetap dikejar di sana. Nggak masalah, bisa dipertahankan. Kemudian disepakati. Kadang sang papa ini pulang mengunjungi akan istri dan anak-anaknya yang ternyata di rumah neneknya, di rumah orang tua dari Mawar. Sementara Bejo ini nama samaran tinggal di Semarang. Dan sepanjang sekian waktu sebenarnya ada riak-riak kecil dalam rumah tangga mereka. Ada perbedaan pendapat dan lebih lagi kalau dari pengakuannya Bejo, istrinya ini tidak bisa mengatur keuangan. Selalu kekurangan. Bejo mau kerja seperti apapun dan dia ini bahkan mengorbankan dirinya. Semuanya diberikan kepada keluarganya, di pikirannya menjagai uang, ya, harta, menjagai kesetiaan istri dan kebaikan anak-anaknya. Tapi pada kenyataannya tidak. Bejo pernah tahu bahwa istrinya selingkuh. Dan katanya nggak cuma sekali. Tapi Bejo ini orangnya baik sekali. Orangnya lurus-lurus saja. Dia marah sebentar, tapi kalau kemudian Mawar ini merajuk untuk kembali minta maaf, Bejo menerimanya.
Alasannya aku setia. Nggak ada masalah. Alasannya aku menikah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Aku nggak mau pisah, aku nggak mau cerai. Nggak ada masalah. Ketika anak mereka lahir satu demi satu dalam jangka waktu yang tertentu, kelihatannya rumah tangga mereka baik-baik saja. Sampai kemudian, Bejo menerima surat cerai dari istrinya. Oh, itu sangat menghancurkannya. Betul-betul menghancurkan hatinya. Tidak ada semangat hidup, tidak ada semangat kerja. Dan Bejo ini orangnya memang tertutup, tidak suka menceritakan keadaan istri, keluarganya kepada orang lain. Ya pastilah. Bayangkan kalau engkau punya masalah kemudian cerita terus pada orang lain kan juga tidak baik. Dan saya sarankan juga tidak begitu. Karena dia berpikir bahwa inilah resiko, pilihanku. Dan dia tidak berusaha menyelesaikannya. Dengan alasan jauh, tidak punya waktu dan yang lain-lain. Dan ternyata diam-diam sang mawar istrinya yang sudah menikah 19 tahun, yang sudah memberinya anak 3, menceraikan dia. Singkat cerita, ternyata memang mawar sudah merencanakan perceraian untuk kemudian dia menikah dengan orang lain. Dan Pak Bejo ini dalam kesempatan yang ya sengaja atau tidak, dia hanya mengeluhkan, istri saya menceraikan saya, Pak. Dalam kasus seperti ini, saya hanya bisa menghiburnya. Saya hanya mengatakan, sudahlah Pak, kan sudah terjadi. Ya Pak, saya sedih Pak, bagaimana dengan anak-anak saya? Ya kan tinggal dengan neneknya. Ya tapi hati saya Pak, yang itu saya nggak bisa berkomentar. Dia begitu sayang dengan 3 anaknya, terlebih lagi 2 anak perempuannya, anak yang pertama lagi. Saya hanya bisa mendoakannya. Mengapa? Sudah terjadi. Dan saya menyarankan, sudahlah, tetaplah bangun komunikasi dengan anakmu. Masih bisa toh? Masih bisa, oke. Dan kalau boleh, tetap kunjungi anakmu. Ya tetap boleh Pak, ya sudahlah. Kemudian istrimu masih di rumah orang tuanya atau pergi dengan laki-laki lain? Ya, dia pergi dengan laki-laki lain. Ya, sudahlah. Ya, nasi sudah jadi bubur. Jadi kalau nasi sudah jadi bubur, bagaimana caranya? Ya, maaf kalau saya sedikit bercanda. Ya, tinggal dikasih sedikit berambang aja, bawang merah, goreng. Ya, kasih sedikit ayam. Supaya apa? Ya, agak lumayan lah. Kalau sudah jadi bubur, dia sudah diceraikan. Nah, bagaimana caranya? Berlakulah sikap sebaik-baiknya kepada anakmu. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Menyalahkan istrimu buat apa? Dia sudah melakukan itu. Terus saya tanya kepada Pak Bejo, mau cari istri Pak? Dia mengatakan, tidak Pak. Saya takut akan Tuhan. Saya menikah sekali. Jadi saya tidak akan menikah selama istri saya hidup. Oh, itu pilihannya. Dan ini sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih. Dia masih bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya. Kadang anak-anaknya dibawa ke Semarang. Saya hanya bisa mendoakannya supaya dia menikmati keadaannya sekarang. Dan tetap semangat. Istri saya menceraikan saya Pak. Cari jalan keluar. Untuk apa? Untuk menyelamatkan anak-anakmu. Saya hanya bisa menyarankan seperti itu. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.